Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amazzana bi asrarihi. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini tanggal 7 ya? Tanggal 7 pas malaman Isbu Saban. Malam apa sih kita? Jumat apa malam Sabtu? Malam Jumat ya? Ya, malam Jumat ya. Ya, malam Jumat. Oke lah. Taruhlah malam Jumat ya. Jadi kalau malam Jumat berarti ini harus pembahasan tentang Nisfu Sa'ban. Kita nggak ketemu gitu kan? Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amazana bi asolamin. Bayanu ma yutlabu fi sya'bana lil mu'azzam, yaitu bab menerangkan, menjelaskan tentang sesuatu yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, kalau di kita sebutnya di bulan apa? Bulan Rawah mah sama aja ya. Mau di Jawa, mau di jadi gampang dikenal, gampang diingat. Itu udah dapat mentesin orang tua kita. Itu. Ketahuilah oleh kita semua bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimuliakan, dari bulan-bulan yang diagungkan. Jadi bukan hanya 4 bulan saja yang agung, yang mulia ya. Tapi bulan Sya'ban pun juga tetap bulan yang dimuliakan. Kalau 4 bulan yang agung, yang mulia memang sudah nas Al-Qur'an ya. Asyurul Hurum itu yang kemarin kita lewati bulan Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Bulan Sya'ban juga sama sebenarnya. Tapi bulan Sya'ban tidak termasuk dalam nas Al-Qur'an ya. Tapi bulan Sya'ban juga bulan yang dimuliakan, atau bulan yang penuh dengan kemuliaan. Wa huwa syahrun barakatuh masyhuratun. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sudah masyhur keberkahannya ya. Mungkin bagi kita aja yang jarang mendengar gitu ya. Dia sudah masyhur. Wa khairatuhu maufuratun, dan kebaikannya di bulan Sya'ban itu sangatlah banyak. Banyak sekali kebaikan di bulan Sya'ban, di bulan Rawah ini. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaimil salihah, dan bertobat di bulan Sya'ban itu min a'zamil ghanaim, keuntungan terbesar, as-salihah, yang sangat bagus. Jadi bagi kita taubat di bulan Sya'ban ini, kita mendapatkan keagungan terbesar, keuntungan terbesar yang sangat mulus. Wa ta'atu fihi min akbaril mutajir rabihah, dan melakukan taat ya, melakukan taat. Kalau bahasa kita mah taat diganti dengan taat, melakukan ketaatan. Ketaatan itu umum ya. Mau apa saja yang penting kebaikan. Melakukan ketaatan di bulan Sya'ban ini termasuk daripada akbar, daripada agung-agungnya perdagangan yang sangat menguntungkan. Jadi keuntungan yang sangat besar, karena dilipat gandakannya itu pahala di bulan Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab sudah kita kaji sekian, bulan Sya'ban lebih lagi bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban bulan yang mudmar zaman, yaitu masa pelatihan diri. Jadi di bulan Sya'ban ini kita melatih diri kita untuk menghadapi bulan
bulan puasa. Ya, di dalam keterangan yang lain dalam sebuah kitab Durrah ini dikatakan, jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang dimana untuk menghiasi akan saum, itu adalah untuk menghiasi badan kita. Bulan Sa'ban, bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu untuk pakaian, untuk menghias badan dengan pakaian yang baik, yang cakep ya. Kalau bulan Sa'ban itu untuk badan. Nah, kalau bulan Ramadan itu untuk ruh. Maaf saya ulangi ya. Wa may yutahhirul qalba fi Sya'ban ya. Jadi untuk mensucikan badan yaitu dengan puasa di bulan Rajab. Nah, kalau untuk mensucikan hati fi Sya'ban yaitu dengan di bulan Sya'ban. Untuk mensucikan ruh yaitu di bulan Ramadan. Oleh karenanya ba'dul hukama berkata, sesungguhnya bulan Rajab lil istighfar minad dunub, yaitu untuk memohon ampun dari segala dosa. Makanya ada istighfar Rajab. Nah, istighfar Rajab itu sebenarnya khususnya memang dibaca di bulan Rajab. Tetapi di bulan yang lain pun juga ya silahkan dibaca. Itu ya. Jadi bukan hanya dibaca di bulan Rajab khususnya. Itu khususnya. Jadi ada kekhususannya, namun juga istighfar Rajab. Tapi umumnya setiap malam juga dibaca, malah itu lebih bagus. Karena itu menistighfari seluruh daripada kelakuan kita semuanya. Kalau ibu tahu terjemahnya. Bulan Sa'ban itu li islahil qalbi minal uyub, yaitu untuk memperbaiki hati dari segala cacat. Ya, dari segala kecacatan hati, penyakit-penyakit hati. Nah, ini di bulan Sa'ban. Bulan Ramadan itu litanwiril qulub, untuk memberi penerangan hati. Wa lailatul qadri litaqarrubi ilallah, sedangkan malam Lailatul Qadar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda Nabi SAW bersabda bahwa ma min lailatin ba'da Lailatul Qadar, tidak ada suatu malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah urutan yang kedua keutamaannya setelah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya ya insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan kita panjang umur ya, bisa ketemu di bulan di malam nisfu Sya'ban. Nisfu separuh ya. Dalam nisfu Sya'ban kita bisa bermunajat di situ, dan usahakan di bulan nisfu Sya'ban itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik gitu, karena di situ keutamanya sangat banyak gitu. Jadi kalau bahasa ini mah tapak dulu lah di situ ya. Itu misalnya kita ngobrol atau apa, pokoknya ditinggalin dulu lah semalam itu mah itu ya. Kalau ibu tidak ada kegiatan di rumah yang sifatnya kewajiban ya, gitu, santai-santai lah gitu ya. Banyak waktu santainya, yang penting dipakai baca tasbih, baca sholawat, baca Quran gitu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril. Al hadis, malaikat Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban datang kepadaku. Pertengahan bulan Sya'ban. Makanya nisfu Sya'ban. Nisfu itu ada separuh ya. Separuh bulan, makanya pertengahan. Makanya kalau kita nanya malam apa ya nisfu Sya'ban? Kalau malam apa ya nisfu Sya'ban, boleh juga pertanyaannya ya. Atau tanggal berapa ya nisfu Sya'ban? Kalau nanyanya bulan Hijriyah, ya pasti 14-15. Namanya juga pertengahan. Tapi kalau tanggal berapa, tanggal nasionalnya ya tidak jadi masalah. Yang pastinya kalau secara Hijriyah nisfu Sya'ban itu 14-15. Kalau sekarang kan beriringan tuh ya, bedanya cuma 1 hari lah ya.
Bulan puasa juga tanggal 1 kalau dikasih kalender ya. Itu. Nah, jadi malaikat Jibril kata Nabi SAW mendatangiku pada malaman pertengahan bulan Sa'ban. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hadihi lailah, pada malam ini tubtahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Pada malam ini dibukakannya di dalamnya pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kasih sayang. Faqum musalli, maka bangunlah dan sholatlah dan angkat kepalamu, wa yadaika, dan kedua tanganmu ke atas langit. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, mahadil lailah, malam apakah ini? Faqala hadil lailah, malaikat Jibril menjawab, hadil lailatun, malam ini adalah yubtahu fiha thalathu mi'ati babin rahmah, yaitu malaman yang dibukakan di dalamnya 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni li jami'i man la yusyriku billahi syai'an, mengampuni seluruh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam Nisfu Sya'ban itu adalah malam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antaranya orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang lain mendapatkan ampunan tapi dikecualikan dengan beberapa macam orang ini. Yang pertama adalah man kana syahiran. Yang pertama adalah tukang sihir. Tukang sihir itu tidak mendapatkan ampunan. Ya, sihir itu ada, ya. Mungkin kalau orang daerahnya itu orang Jawa, orang Sunda nyebutnya tukang sihir, tukang santet, ya. Au kahinan, atau dukun-dukun, sama 11-12 itu, ya. Amusyahinan, pendendam, dendaman jadi orang, nah, buang jauh-jauh pendendam. Au mudmina hamrin, atau orang yang mudmin hamrin itu mendawamkan. Kalau masa sih ke hamar itu dawam, ya, candu lah bahasa kita, ya, kecanduan hamar, ya. Au musyiron ala zina, orang yang terus-menerus berzina. Au akila riba, orang yang makan riba. Au aqal walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Awin namam, orang yang suka mengadu domba. Au qat'i rahim, orang yang memutus tali kasih sayang. Ya. Orangnya ini kagak mau silaturahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatsruku. Maka sesungguhnya mereka semua tidak akan diampuni sehingga mereka bertobat, ya, wayat suruku, dan meninggalkan kelakuan tersebut. Pada malam itu dibuang jauh-jauh, itu, ya. Bahkan setelahnya itu Nabi SAW keluar dari rumahnya lalu sholat, dan beliau menangis. Dalam sujudnya beliau berucap, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa syakhatika wa la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Itu yang dibaca oleh baginda Nabi SAW di saat baginda Nabi SAW dalam keadaan sujud, ya. Bahkan di dalam kitab Kanzun Najah ini dilanjutkan, ya, ada tambahan sebuah keterangan, yaitu diantaranya adalah musyawwirun, orang yang suka bikin patung-patung, berhala-berhala, ya. Dan juga musawwirun itu termasuk orang yang suka melukis. Sebenarnya melukis itu perdebatan ulama juga sih. Tapi lebih kepada, saya juga tuh, melukis itu nggak gambar. Makanya kalau di kitab Kabair tuh kita menggambar, ya. Nanti suatu saat yang kita gambar, kalau yang kita gambar itu berwujud manusia, nanti itu kan dihidupkan. Dan kita suruh ngasih nyawa. Patung juga begitu. Makanya kalau ngegambar itu harus setengah badan. Kalau dihukum kayak itu sampai perut nih. Yang kalau sampai perut ini kan
otomatis orang kalau nggak ada perut ke bawah nih nggak bakalan hidup gitu. Itu diperbolehkan. Tapi namanya kita kan juga ngegambar orang gitu ya. Kalau foto hilafnya, kalau foto kan gambar jepret dia mah ya. Tapi sebagian juga begitu. Itu hilaf ulama ya. Wa akun wa madribun bitijarah, para penipu. Orang-orang yang berdagang tapi dagang suka nipu, nggak dapat ampunan. Dan orang yang ahlul bid'ah, dan orang yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman tahallaqa bisyai'in, maka barang siapa yang memiliki sesuatu pun dari dosa-dosa ini, maka ia fatahul fauz, maka ia gagal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, terkecuali memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terlebih lagi juga biasanya kayak lebaran. Biasa suka banyak tuh share WA tuh yang apa itu namanya minta dimaafkan. Bener gak? Betul juga sih. Karena di malam nisfu Sya'ban itu ada sebuah keterangan bahwa seluruh amalan umat manusia itu diangkat ya. Biasanya kan kita tak tahu kan itu ya. Jadi keutamaan bulan Sya'ban itu atas seluruh bulan yang lain seperti keutamaan diriku atas para nabi yang lain, kata Nabi Rasul. Dan keutamaan Ramadan atas bulan yang lain seperti keutamaannya Allah atas hamba-hambanya ya. Allah Ta'ala berfirman wa yahtaru makana lahumul khiyarah, dan Allah memilih dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Nah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban ini ngencengin puasanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak istirahat tuh dari bulan Rajab nyambung ke bulan Sya'ban, malah tambah kencang. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yarfa'allahu a'malal ibad kullaha fi hadas syahr. Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan hamba-hambanya seluruhnya fi hadas syahr, pada bulan ini. Pada bulan ini, bulan Sya'ban ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atadruna lima sumya Sya'ban, tahukah kalian kenapa dinamakan bulan Sya'ban gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya pada para sahabat, tahukah kalian kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Nah, alasannya nih. Alasannya para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasul alam. Allah dan Rasulnya a'lamu, lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'annahu yatasya'abu fi khairun katsir. Karena pada bulan ini satu kebaikan akan bercabang-cabang banyak. Kebaikannya itu satu kebaikan. Jadi cabang-cabangnya banyak kan kebaikan. Makanya dinamakan dengan Sya'ban. Sya'ban itu dari Shin Ain Ba. Namanya tuh bercabang-cabang gitu ya. Berikutnya adalah dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, diriwayatkan dari Imam Atha bin Yashar radhiyallahu taala anhu, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban. Nah ini al hadis lah, tatkala tiba malam nisfu Sya'ban, nasyah malakul maut alaihi wasallam. Jadi malakul maut ini menasyah, yaitu mencatat ya, mencatat atau menuliskan kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Jadi mencatat, menuliskan setiap orang yang akan meninggal min Sya'ban ila Sya'ban, dari Sya'ban ini sampai Sya'ban berikutnya. Gitu. Jadi catatan baru, pembukuan baru lah gitu ya. Dan ar-rajul, seorang laki-laki yang berbuat zalim, berbuat lacut dan menikah, dan tanaman ya, tanam-tanaman yang orang menanam, waqad nusiha ismuhu minal ahya'il amwat, yang dimana dicatat pada tahun itu memang ia hendak wafat pada tahun itu, maka namanya disalin. Yang tadinya ia dituliskan orang yang hidup, yaitu dicalin, ditulis atau dirubah dengan menjadi orang yang telah wafat. Itu catatannya gitu ya.
Oleh karenanya kita kenapa dianjurkan pada malam Sya'ban itu untuk berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya yang pertama adalah Allah taala menetapkan kita ketika wafat dalam keadaan iman wal Islam gitu. Jadi faedah daripada malam nisfu Sya'ban itu dicatat akan keburukannya, ya. Maksudnya keburukan yang akan datang atau kebaikan yang akan datang ditentukan di pada malam itu, dicatat oleh malaikat atas instruksi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah targhib wa tarhib. Itu yang pertama, supaya kita ini sebelum datangnya bulan Sya'ban ini lebih semangat lagi untuk melakukan taat. Nah, dan ada sifat kekhawatirannya kita adalah khawatir dalam catatan kita ini kita dituliskan dalam orang yang celaka. Dan sudah umum biasanya nih ya, baik kita secara sendiri, secara berjamaah ya, biasanya kita pada malam nisfu Sya'ban itu yaitu membaca apa? Ba'da maghrib membaca surah Yasin sebanyak apa? 3 kali, salasan surat Yasin salasan. Dalika doa ba'da maghrib. Sebelum berdoa, setelah sholat maghrib membaca surah Yasin. Jadi sholat maghrib nih biasanya ba'diyah maghrib, gak ada sholat nisfu Sya'ban ya. Maksudnya gak usah sholat nisfu Sya'ban, memang itu dihilafkan. Bahkan kalau utama ditinggalkan. Kalau mau sholat sebelum ngaji Yasin monggo, tapi sholatnya bukan sholat nisfu Sya'ban ya. Itu sholatnya bukan sholat nisfu Sya'ban, itu dihilafkan oleh ulama. Tapi kita lebih bagusnya adalah tidak melakukan itu, tapi diganti dengan sholat yang lain gitu ya. Nah, sholat tasbih, atau kalau di rumah, kalau di bareng-bareng jamaah ya, habis sholat maghrib ya langsung sajalah baca. Nah, awalannya biniyati tulil umri, dengan niat semoga dipanjangkan umur, awalan yang pertama itu. Dan yang kedua biniyati dam'il bala, dengan niat supaya dijauhkan dari berbagai macam musibah. Dan yang ketiga biniyatil istighna anin nas, dengan tujuan supaya diberikan kekayaan, kecukupan anin nasi, yaitu tidak membutuhkan akan orang lain. Artinya Allah kasih berikan kecukupan harta, Allah berikan kecukupan rezeki. Wa kullama taqra'us surah maratan taqra'u ba'daha ad-du'a maratan. Gitu. Jadi tatkala selesai satu kali baca Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Itu. Setelah baca satu kali, baca lagi 3 kali doanya. Misalkan Ustaz saya mah mau 3 langsung doa, itu jadi soal ya. Enggak apa-apa. Jadi di sini ada, kalau ini kitab luas ini. Amalan dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini semuanya ada di sini. Ya, di kitab Kanzun Najah. Kalau bulan Sya'ban jelaskan Sya'ban amalan-amalan apa, bulan Rajab gitu ya. Doanya, kalau doanya dibacain di sini kebanyakan, di situ juga banyak tuh. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Dengan niat tadi, ya itu dengan niat tadi 3 niat kan di halaman diri kita supaya dipanjangkan umur. Yang kedua, dam'il bala, supaya terhindar dari bala, musibah, bencana ya. Ya, bencana umum lah ya, umum, banyak bencana, baik bencana yang zahir, yang batin, yang jauh, yang dekat, supaya oleh Allah dilindungi, dijaga, dipelihara. Dan yang ketiga diniatkan supaya kita istighna anin nas, diberikan harta yang cukup untuk bekal baca doanya, doa susah mau di rumah. Bagusnya sih kalau ibu-ibu di rumah. Cuman kalau misalkan di rumah mengantuk bawaannya, capek juga, biasanya berjamaahkan lebih nggak kerasa capeknya ya. Dan diusahakan juga, dianjurkan dalam bulan tersebut pada hari tersebut itu adalah untuk bersedekah ya, semampunya, baik itu dengan air kah atau apa gitu ya. Kalau baca Yasin kan ada yang banyak pulang kerja tuh, Ya. gitu, bisa nggak? Bisa, jadi bukan iya. Bukan aja, jadi bisa kita baca ya, terutama memang di malaman itu ya sebelum jam 12-an lah itu ya. Berarti malam tuh khusus bermunajat lah
Ya, tuh karena padilah keutamaannya sangat banyak sekali. Saya kaji pada malam ini tadi mau ngaji kitab fikih mengenai tentang apa itu namanya? Keutamaan atau hukum-hukum tata cara atau hal-hal yang membatalkannya puasa. Tapi karena saya padilah saya ingat bulan Syaban sebentar lagi nih. Lah padilah Syaban aja ya. Jadi poinnya tadi buat menyemangati kita karena di bulan Syaban itu bahasa ininya kita tutup buku gitu kan. Nah, supaya di akhir kita boleh dah kelakuan kita pertengahan jelek, tapi biasanya di akhirnya itu bagus gitu kan, pengennya nilainya gede gitu kan. Nah, jadi pas saya hadir gitu bagus ya. Satu buku yang baru, catatan amal, dan kita berharap pas sedang dicatat, diangkat, dilaporkan kita sedang bermunajat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan kita semua yang hadir. Berkat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa ma aba aslan bimada zamanin hudda abu lam tahrub waqa'ad dubabatun jismihil bihi tun sabatat wala yura aslun bi'lani ulam yanam wal ainu qad naisat fatoni qad alata qauman idza jalasu mu'tatani hadil khasa isu fafadatakun rokin wa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambil ngobrol tidak apa-apa, ada yang dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih. Ya. Itu kalau doa kita minta pandangan baru itu setelah baca Yasin apa sebelum baca Yasin? Setelah bagusnya itu setelah baca Yasin sekali, doa nisfu Sa'ban. Nanti setelahnya deh Yasin doa lagi. Jadi satu Yasin satu doa. Di situ dianjurkannya ya, gitu. Tapi kalau misalkan nggak pengen ribet ya, biasanya Yasin dulu 3, terus doa terakhir gitu biasanya. Ya begitu bagusnya ya. Bagusnya. Kita kan sudah kaji dulu ya fadilah surah Yasin itu sangat luar biasa. Ya. Kan katanya kalau habis nisfu ada yang puasa. Katanya dia bilang nggak boleh gitu. Apa itu hukumnya? Habis nisfu kan Habis itu ada yang puasa. puasa Senin Kamisnya. Oh iya nggak apa-apa. Jadi yang makruh itu puasa pas ayam isak gitu. Jadi antara Sa'ban dengan Ramadan ya. Disebut yaumussak ya. Di situ tuh makruh puasa karena makruhnya itu khawatirnya itu hari yang kita puasa sunnah itu mau masuk puasa Ramadan gitu. Nah itu bagi kita yang nggak doyan puasa. Tapi kalau bagi orang yang puasanya itu rutin ya, puasa setiap hari itu, ya itu tidak ada kemakruhan. Apa-apa. Sampai itu dia
Ya. muncul. Tapi bagusnya istirahat sejenak. Gitu. Misalkan ini besok kan Sabtu nih ya. Besok Sabtu, hari Minggu itu kan Yaumussak ya. Yaumusaknya itu nih besok nih Sabtu nih. Jadi Minggu itu ada yang mengatakan puasa, ada yang mengatakan enggak gitu kan. Nah, khawatirnya itu pas Sabtu itu sudah masuk tanggal. Makanya kita nanti kaji bahwa kenapa niat puasa itu ditentukan malam. Gitu kan? Kalau sholat itu kan mesti muktaronan bipili bersamaan dengan takbir kan gitu kan? Atau wudu. Tapi kenapa ibadah puasa itu dinyatakan niatnya itu tengah malam? Karena kalau dinyatakan pas siang hari, di siang hari atau bahasa di siang hari itu pas bersamaan dengan waktu fajar pagi, itu fajar kan belum ketahuan. Itu kan? Sedangkan niat puasa Ramadan itu mesti ditentukannya itu di malam hari. Takutnya ternyata cuaca kan boleh aja gelap, gitu kan? Tapi kan masuk subuh juga udah kadang-kadang gelap gitu, tidak bisa ditebak. Sama kayak imsak ya. Imsak itu ibu menahan karena rasanya. Jadi bukan berarti di waktu imsak ibu udah kagak boleh makan, bukan. Aba-aba. Ya, peringatan lah. Karena imsak itu perlu juga. Kenapa perlu? Karena yang pertama itu jaga-jaga takutnya waktu kita sahur itu sudah masuk subuh gitu. Biasanya itu 10 menit kan sebelum sholat subuh itu imsak itu. Oh, imsak. Kesiangan apa tuh maksudnya? Lalu kan kita kalau bangun kesiangan tuh mau sahur. Kan udah imsak. Kita kan masih boleh makan. Itu kan kalau yang kesiangan. Kalau yang udah kesiangan, Kesiangannya itu sebelum subuh ya. Ya kita boleh makan itu. Yang penting asal jangan kesubuhan ya. Gitu. Boleh ya. Makanya kadang saya lebih salut sama yang awam. Ya, azan subuh itu. Iya. Karena ihtiyat waktu sholat itu ibu, itu biasa di tanggal itu kalau dari waktu sholat 2 menit atau 1 menit per berapa itu biasanya ditarik ke sini. Gitu, nggak ngepas. Kenapa nggak ngepas? Karena khawatirnya kita sholat belum pada waktunya batal sholatnya. Semenit lagi nih sholat zuhur, semenit lagi kita udah sholat zuhur. Maka nggak sah karena sholat kita itu belum masuk waktu zuhur, belum waktunya. Padahal 1 menit gitu. Jadi kalau ibu ragu, lebih baik kita itu makanya itu mesti yakin. Saya ragu nih, kalau jam sekarang udah enak sih, udah ada jam ya. Udah, jadi orang-orang dulu itu jarang sholat awal waktu itu. Karena jamnya nggak ada, ukurnya juga pakai tongkat ya kan? Ya. Jadi lebih baik yakinnya dulu itu yakin. Jadi kita setelah melakukan malam nisfu itu, Ya. besoknya itu kalau hari Senin atau hari Kamis nggak boleh puasa. Boleh lah puasa mah. Yang penting kalau kita itu jangan di Yaumussak itu aja. Ya, pas Iya. Berdoa, zikir itu juga bagian ikhtiar ya. Ikhtiar duniawi dan ikhtiar ukhrawi. Jadi kita ini berzikir, berdoa itu juga sama, berikhtiar, berusaha untuk menghasilkan perkara dunia dan akhirat.
Kenapa saya bahas ini? Karena khawatirnya kita malam Sabtu udah kelewat kan gitu ya. Jadi basi bahasanya. Tutup ini takut lupa. Tinggalan. Sambalnya mantep ya. Isu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kita jam 8 selesai. Kayak pagi. Iya. Jam Karena jam 8 kurang. jam setengah 7 itu maghrib ya. Kadang-kadang saya gantian kan sholatnya sama istri itu. Jaga bocah, kok digangguin kalau nggak begitu. Jadi makanya nggak datangnya telat.